Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar kembali materi masih tentang tekanan ya. Materi yang lalu kalian sudah belajar tentang tekanan zat padat dan zat cair. Sekarang adalah tekanan pada zat gas. Sebagai motivasi, kalian perhatikan pada materi sebelumnya itu kalian sudah mengetahui bahwa zat padat dan zat cair itu memiliki tekanan. Nah, sekarang bagaimana dengan zat gas? Apakah juga memiliki tekanan sama dengan zat cair dan zat padat? Oke. Ya, perhatikan peristiwa berikut. Nah, ini ada seorang anak berada di dalam pesawat ya. Nah, kenapa memegang telinga? Kalian perhatikan di sini, pernahkah kalian naik pesawat atau pergi ke puncak gunung ya? Bagaimana kondisi telinga kalian pada saat pesawat landing? Landing itu berarti mendarat ya, ke daratan, atau pada saat kalian naik ke puncak gunung ya. Tentunya akan terjadi gangguan pada telinga. Telinga akan terasa sakit atau telinga terasa berkumandang ya. Hal ini disebabkan karena ada hubungannya antara ketinggian dengan tekanan udara ya. Makanya telinga terasa menjadi sakit. Oke, untuk dapat menjelaskannya kita perhatikan percobaan berikut ya. Ini ada sebuah gelas diisi air, kemudian sebelum dibalik gelas kalian isi air, kemudian di atasnya dikasih kertas ya. Kemudian perlahan-lahan gelas yang berisi air dan kertas ini dibalik ya. Nah, dibalik kemudian perlahan-lahan tangan dilepas. Nah, ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas itu dapat menahan air dalam gelas ya. Nah, berarti kalau misalkan tangannya itu dilepas, ini kertas ini bisa menahan air ya. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Nah, disebabkan karena kertas itu mendapatkan tekanan dari luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Nah, kalian perhatikan tanda panah hijau ini adalah tekanan udara yang berada di luar gelas ya. Letaknya berada di mana? Posisi di bawah ya. Kalian perhatikan tanda panah yang kuning. Nah, ini adalah tekanan yang berasal dari air. Nah, tekanan yang dari air ini lebih kecil daripada tekanan yang ada di bawahnya ya. Nah, sehingga menyebabkan air yang ada di dalam gelas kalau bisa tertahan oleh kertas. Nah, dari percobaan itu menunjukkan bahwa tekanan udara semakin tinggi tempatnya, maka semakin rendah tekanan udaranya. Kalian perhatikan di sini, yang tekanan ada di air itu ada di atas ya, tekanan yang udara di bawah kertas itu ada di bawah. Semakin tinggi tempatnya, tekanannya semakin rendah. Semakin ke bawah atau semakin rendah tempatnya, tekanannya semakin besar. Makanya yang atas lebih kecil tekanannya, yang bawah lebih besar, sehingga kertas ini bisa ditahan oleh udara yang ada di bawah. Nah, seperti itu tadi ya. Sama juga hanya dengan pesawat yang landing ya. Landing itu kan berarti pesawat itu mendarat dari posisi atas ya, dari posisi atas terbang, kemudian mendarat ke tempat yang lebih rendah. Otomatis tekanannya itu terjadi perbedaan. Mula-mula di atas itu tekanannya rendah, kemudian landing, mendarat, nah, tekanannya menjadi tinggi ya. Nah, sehingga telinga terasa sakit karena terjadi perbedaan tekanan. Oke, berikutnya. Nah, kita belajar tentang tekanan gas ya, atau tekanan udara.
terbagi menjadi ada tekanan gas di ruang terbuka, ada tekanan gas di ruang tertutup. Nah, alat ukurnya berbeda. Kalau tekanan itu di ruang terbuka, alat ukurnya namanya barometer. Kalau tekanan di ruang tertutup itu namanya manometer ya. Nah, sekarang kalau tekanan gas di ruang terbuka itu biasanya pemanfaatannya adalah untuk mengukur ketinggian suatu tempat ya. Kalau tekanan gas di ruang tertutup, ini ada seorang ilmuwan yang namanya Boyle. Dia nanti penemuannya ini nanti disebut hukum Boyle ya. Ini nanti kita pelajari berikut. Oke. Nah, yang pertama adalah tekanan udara di ruang terbuka. Ada seorang ilmuwan yang bernama Torricelli mengajarkan percobaan. Percobaannya ini menunjukkan bahwa tekanan udara yang terbesar itu di permukaan air laut ya. Nah, terbesarnya berapa nilainya? 1 atm atau 101.300 pascal kalau dirubah dalam pascal, atau 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg. Hg ini adalah air raksa karena alat ukurnya menggunakan air raksa. Ini percobaannya ya. Ini ada tabung reaksi diisi air raksa. Kemudian ada sebuah wadah juga diisi air raksa. Tabung reaksi ini yang bagian terbuka itu yang di atas ini nanti dibalik seperti ini ya. Dibalik. Nah, dibaliknya ini nanti raksa yang ada di tabung ini akan turun. Di sini ada tempat kosong udara ya, hampa udara. Nah, turunnya ini nanti setinggi berapa? Kalau diukur dari permukaan sini adalah tingginya adalah 76 cm ya. Makanya dikatakan tekanan di permukaan air laut, anggap aja ini air laut ya. Nah, ini adalah 76 cm Hg. Kenapa Hg? Hg itu adalah lambang dari air raksa karena cairannya yang digunakan adalah air raksa. Nah, Torricelli ini juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi suatu daerah, maka nilai tekanan udaranya semakin rendah. Sama kayak tadi, seorang yang naik pesawat mau landing dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang tinggi itu tekanannya kecil, yang rendah tekanannya besar, sehingga terjadi perubahan tekanan ya. Oke. Nah, untuk kenaikan ketinggian sebesar 100 meter itu tekanan udaranya berkurang 1 cm Hg ya. Jadi untuk kenaikan ketinggian sebesar 100 meter tekanan udaranya itu berkurang 1 cm Hg. Berarti semakin tinggi semakin berkurang 1 cm Hg kalau itu penambahnya 100 meter. Oke. Berikut adalah rumus untuk menentukan ketinggian suatu tempat. Tadi kan tekanan udara di ruang terbuka itu diterapkan untuk mengukur ketinggian suatu tempat ya. Rumusnya ini. P sama dengan PO atau P0 dikurangi H per 100 kali 1 cm Hg ya. Ini. Atau kalau cari ketinggian H itu adalah PO dikurangi P dikali 100 cm ya. Ini tinggal mengotak-ngatik rumusnya ya. Nah, keterangannya di sini. P itu tekanan udara pada ketinggian H ya. Berarti tekanan udara di daerah yang ketinggiannya H. PO tekanan udara pada permukaan air laut. Ya, kalau tidak diketahui ya anggap aja pakai 76 cm Hg. H ketinggian suatu tempat diukur dari permukaan air laut, satuannya meter. Oke. Berikutnya contoh soalnya ya. Misalkan kota Gresik itu berada pada ketinggian 12 meter dari permukaan air laut. Berarti kota Gresik itu termasuk dataran rendah ya.
Yang ditanyakan berapakah tekanan udara di kota Gresik. Nah, ingat kalau mengerjakan harus ada penyelesaiannya, diketahui. Nah, kalian perhatikan di sini yang diketahui adalah ketinggian, ya, 12 meter. Ketinggian itu berarti H, 12 meter. Yang ditanyakan, ingat kalau misalkan di permukaan air laut itu belum diketahui tekanan udaranya, berarti kamu memakai nilai 76 cm Hg, ya. Yang ditanyakan berapakah tekanan udara di kota Gresik. Nah, berarti yang ditanyakan P. Jawabnya kalian harus tulis dulu rumusnya. Cari P itu adalah PO dikurangi H per 100 kali 1 cm Hg, ya. Dimasukkan nilainya. P yang ditanyakan sama dengan PO 76, ini ya, 76 cm Hg. Kemudian hanya 12 meter per 100 meter kali 1 cm Hg. Nah, punya meter bisa dicoret. 76 cm Hg dikurangi 12 dibagi 100 itu adalah 0,12 cm Hg. Hasilnya, ketemunya 75,88 cm Hg, ya. Sehingga tekanan udara di kota Gresik adalah 75,88 cm Hg. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, ya. Tekanan udara di Gunung Bromo adalah 56 cm Hg, ya. Berarti Gunung Bromo itu berarti tinggi tempatnya, ya, dataran tinggi. Berapa ketinggian Gunung Bromo dari permukaan air laut? Oke. Penyelesaiannya jangan lupa diketahui tekanan udara di Gunung Bromo. Ini ya, tekanan udara di Gunung Bromo ini. Nah, berarti apa? P apa PO? P, ya. PO itu tekanan di permukaan air laut. Berarti yang diketahui P 56 cm Hg. Kemudian PO karena di sini tidak diketahui, berarti kamu pakai 76 cm Hg. Yang ditanyakan berapakah ketinggiannya? Nah, jawab, ingat tulis dulu rumusnya. H sama dengan PO dikurangi P dalam kurung, ya, dikali 100 meter. Ini rumusnya. PO nya tadi 76 cm Hg, ini ya, dikurangi P nya 56 cm Hg ini. Nah, kali 100 meter. Ingat yang ada di dalam kurung dikerjakan dahulu. 76 dikurangi 56 ketemunya 20 dikali 100, ya. Jadi ketinggiannya adalah 20 kali 100, 2000 meter. Oke. Sehingga ketinggian Gunung Bromo itu adalah 2000 meter dari permukaan air laut. Oke. Berikutnya yang kedua adalah tekanan udara di ruang tertutup. Oke. Seorang ilmuwan yang bernama Boyle, Robert Boyle, ini mengadakan percobaan. Nah, bunyinya adalah pada suhu tetap, tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volume, ya. Nih, hukum Boyle ini memiliki arti bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup itu adalah konstan jika syaratnya suhu tetap. Sama ini tadi, suhu tetap berarti tekanan perbandingan tekanan dan volumenya adalah berbanding terbalik. Kalau ini perkaliannya konstan. Kalau dirumuskan, perkalian tekanan itu P dan volume itu V, ya. Perkalian tekanan dan volume itu adalah konstan, C itu konstan. Nah, kalau konstan berarti nanti tekanan di tempat pertama dengan tekanan di tempat kedua sama, di tempat ketiga juga sama karena konstan, ya. Nah,
PV, berarti P1 V1 ini dikali sama dengan kalau di tempat kedua ya sama PV P2 kali V2. Kalau misalkan ada di tempat ketiga ya PV P3 kali V3. Keterangannya P1 tekanan gas mula-mula ya. Satuannya bisa pakai ATM, bisa pakai cm Hg ya, bisa pakai ATM, boleh pakai cm Hg nih, boleh pakai Newton per meter kuadrat, boleh pakai Pascal. Jadi satuan tekanannya banyak ya, tinggal memilih nanti menyesuaikan. P2 tekanan gas akhir ya, satuannya juga sama. V1 adalah volume gas mula-mula, boleh pakai meter pangkat 3 atau cm pangkat 3, tinggal menyesuaikan. V2 adalah volume gas akhir ya, satuannya sama, volume meter pangkat 3. C adalah konstanta ini tadi ya. Oke. Hukum Boyle itu bisa berlaku atau hanya bisa berlaku pada kondisi, ingat tadi, suhunya tetap, kemudian berada dalam ruangan tertutup ya, kemudian tidak ada reaksi kimia, tidak ada perubahan wujud gas ya. Nanti syaratnya tadi suhunya tetap dan ruangan tertutup. Nah, penerapannya pada apa ya? Yang pertama adalah pada pompa ban sepeda ya. Ini pompa ini adalah ruangan tertutup ya. Nah, di sini misalkan tekanan awalnya berapa, volumenya berapa, setelah ini ditekan nanti terjadi perubahan tekanan akhir dan volume akhirnya ya. Pada alat suntik ini juga menerapkan hukum Boyle ya. Kemudian pada pompa air ya, ini juga menerapkan. Contoh soalnya ini ya. Pada ruang tertutup volumenya adalah 0,2 meter kubik, berisi gas dengan tekanan 60.000 Pascal. Berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 80.000 Pascal? Nah, penyelesaiannya di sini ada dua tekanan, 60.000 Pascal sama tekanannya nanti dirubah menjadi 80.000 Pascal. Berarti yang ini adalah tekanan pertama, yang di sini adalah tekanan kedua ya. Nah, volume ini diketahui juga volumenya. Volume berapa? V1 apa V2? Nah, karena ini gandingannya pertama berarti ini V1 ya. Jadi nanti kalau diketahui V1-nya 0,2. Kemudian P1-nya 60.000 Pascal. P2-nya 80.000 Pascal. Ditanyakan berapa volume gasnya ya. Jadi yang kedua. Jawab, tulis rumusnya P1 kali V1 P2 kali V2 ya. Dimasukkan P1 nya 60.000 Pascal dikali V1 nya 0,2 meter kubik ya, sama dengan P2 nya 80.000 Pascal dikali V2 ditanyakan. Oke, ini punya Pascal, ruas kiri dan kanan bisa dicoret ya. Kemudian yang 60.000 punya 0,4, yang sebelah kanan 80.000 punya 0,4 dicoret juga. Nah, tinggal dikalikan 6 dikali 0,2 ya, 1,2 sama dengan tinggal 8 kali volume yang kedua. Cari volume kedua. Nah, yang 8 perkalian ini dipindahkan ruas sebelah sini ya. Jadi kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Jadi kalau cari V2, 8 ini pindah ruas ya. Tadi perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi nanti penulisannya boleh dibalik seperti ini, boleh
V2 sama dengan 1,2 kali dibagi 8 ya. V nanti ketemunya 0,15 meter kubik ya. Jadi volume gasnya setelah tekanannya dijadikan 80.000 menjadi 0,15 meter